Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi dalam program Lentera Hati, satu program yang menampilkan sosok ataupun narasumber yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua di rumah. Maka dari itu kita namakan judulnya Lentera Hati. Sebelum saya berbicara dengan narasumber pada hari ini, saya akan mengutip salah satu surat dan ayat di Al-Quran, yaitu surat Fatir ayat 29. Demikian berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyatan yarju'a tijaratal lantabu. Demikian surat Fatir ayat 29, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Pemirsa, hari ini saya akan berbincang dengan salah satu sosok pendiri dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur, Bapak Bambang Widiatomo, yang sudah berada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bambang, kita pengen tahu awal mulanya Bapak ingin berniat mendirikan satu sekolah tinggi yang berfokus pada anak-anak kaum duafa. Awalnya niatnya dari mana pertama kali? Baik, terima kasih Pak Iwan. Pertama-tama kita harus sebagai pendidik, kebetulan saya pendidik dari tahun 70-an, melihat indeks prestasi pembangunan manusia Indonesia itu pada posisi yang sangat terendah dibanding negara lain, termasuk negara itu Malaysia. Untuk itu kami dengan kawan-kawan mencoba berniat ikut serta mencerdaskan bangsa dengan membangun sebuah lembaga pendidikan, ya lembaga pendidikan tinggi yang diberi nama Lantabur. Pertanyaannya, kenapa kok pakai nama Lantabur? Kesannya tidak islami, kita bahas sekolah tinggi Islam. Kita melihat pada kenyataan di lapangan, senang atau nggak senang, orang yang menggunakan nama Al itu kesannya udah kumuh. Walaupun tidak semua demikian, banyak lembaga pendidikan pakai nama Al itu kesannya kumuh. Ada Al-Azhar bagus, tapi berapa ini? Untuk itu kita mencoba waktu mencari nama tadi, kita tanya Ustadz, ya Ustadz Faiz waktu itu, nama apa yang kita gunakan nama Islam tidak pakai Al? Disebut Latansa sudah pernah ada, Laroba sudah pernah ada. Terus kita mencoba diberitahu di surat Fatir yaitu Lantabur. Saya tanya mananya apa? Satu perniagaan tidak akan pernah merugi. Nah, karena memang kita tidak punya modal apa-apa, cuma modal idealisme, maka nama itu kayak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Telah kita dirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur yang ada di Jakarta. Waktu itu Pondok Gede pertama kali. Jurusan yang kita buka itu pendidikan agama Islam, kan niatnya memberdayakan guru, dan kedua manajemen dakwah dalam rangka karena memang induk kita agama Islam, perguruan agama Islam itu aja. Oke, jadi ketika niatan itu alhamdulillah sudah mulai bergulir, diawali di lokasi Pondok Gede tadi, bagaimana pola rekrutmen karena persaingan di dunia PT atau perguruan tinggi di Jakarta atau lebih umum di Indonesia ini kan sangat ketat, mulai dari proses izin akreditasinya, kemudian bagaimana strategi Lantabur bertanding dalam tanda kutip di tengah kampus-kampus yang sudah banyak berdiri di Jakarta. Alhamdulillah dengan niat baik, niat ikhlas, walaupun hanya dengan modal idealisme,
kita kumpulkan berapa kawan-kawan yang berdosen dan berapa staf. Tidak berapa lama, tidak sampai 6 bulan, kita mendapatkan izin dari koordinator Kepulauan Sulawesi dari Jakarta, yaitu pada tahun 2000, Mei 2000, tahun 2000 itu pertama kali. Dan kesananya 2001 dapat izin lagi peningkatan status, 2002 ada lagi, 2007 kita sempat memperoleh gelar memperoleh akreditasi BAN PT, walaupun satu prodi, yang satu prodi belum. Nah, setelah BAN PT dapat, nah, kesininya alhamdulillah karena ada yang sungguh-sungguh tadi. Pola rekrutmen kita lakukan sama. Kita sebenarnya kalau mau secara teori kita datangi sekolah-sekolah menengah atas, madrasah sanawiyah, kita promosi ke sana. Tapi kita sadar yang mau kita jual apa? Kita gedung nggak punya, dosen apa adanya, hanya modal idealisme. Tapi dengan keyakinan penuh berdasar ayat tadi, kalau kita mau berbuat sungguh-sungguh, insya Allah akan hasilnya ada. Dan ini dapat kita lakukan. Mahasiswa pertama tidak lebih dari 15 orang. 15 orang. Tapi dengan sungguh-sungguh, dosen tiap hari hadir, walaupun kualitas dosennya tidak seperti diharapkan. Teori kami, dosen itu kalau hadir di kelas, apapun bentuknya, akan menambah kompetensi si mahasiswa. Tekan banyak dosennya hebat, profesor doktor nggak pernah masuk kelas juga apa artinya. Kita utamakan bagaimana dosen setiap jam kuliah itu ada di kelas, atau membuat mahasiswa yang walaupun sedikit mampu bertahan. Dibanding dengan sekolah-sekolah lain yang juga sudah hidup lama gitu, misi unik dari Lantabur, sekolah Lantabur ini apa? Ya. Kalau sekolah tingginya, misinya dalam kurun waktu yang relatif singkat kita terapkan, waktu tahun 2014 itu akan menjadi sekolah tinggi yang dikenal secara nasional, regional maupun internasional. Dan itu ya kelihatannya mimpi gitu loh. Tapi kita selalu berpedoman bagaimana kita berbuat sesuatu kalau nggak mimpi. Nah, itu coba kita perjuangkan betul. Dan alhamdulillah berhasil. 2011 kita mendapat manajemennya, manajemen mutunya, mendapat predikat standar ISO yaitu 9001-2008 yang sampai hari ini masih bertahan walaupun baru satu prodi. Akreditasi berjalan terus juga, setiap habis kita lakukan dan kita lakukan. Cuma memang ada kelemahan kita, orang kita kan selalu melihat fisik gedung. Lah kita tanam mahasiswa itu, yang sekolah itu bukan gedungnya, yang sekolah itu individu orangnya. Dimanapun mereka sekolah, kalau dasar pinter-pinter, kalau lulusan juga bodoh tetap aja bodoh. Itu yang memacu rekan-rekan atau mahasiswa kita sehingga mereka mampu dan yakin pede bahwa dengan bersama Lantabur dia bisa mengembangkan karirnya di masa depan. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana masuk ke wilayah fisik gedung, kemudian bagaimana pola rekrutmen mahasiswa, siapa aja yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana dosen-dosen itu mau terlibat di kampus yang kita lihat sangat sederhana ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Lentera Hati akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa, masih di acara Lentera Hati. Terima kasih buat Anda yang baru saja bergabung dalam program ini. Semoga punya manfaat buat Anda di rumah. Kita teruskan ngobrol dengan Bapak Bambang, Ketua dari Sekolah Tinggi Agama Islam Lantabur. Pemirsa, kalau kami lihat secara fisik gedung sekolah ini tidak mewah, penuh dengan kesederhanaan.
mari kita tanya bagaimana Bapak Bambang bisa meyakinkan mahasiswanya bahwa di tempat ini pun mereka bisa layak belajar. Gimana Pak? Dengan gedung yang dalam tanda kutip insya Allah bukan apa adanya, tapi sederhana, masuknya lewat gang sempit di satu daerah di Pondokopi ini. Bagaimana Lantabur bisa meyakinkan anak didiknya bahwa ada sekolah yang memang bisa ditempati dan mumpuni dan insya Allah bisa melahirkan output yang baik? Yang pertama, kita menjual visi prodi kita itu menyiapkan sarjana yang ahli di bidang pendidikan agama Islam dan manajemen dakwah, terus berjiwa pemimpin, darahnya entrepreneur. Ini yang menjadikan calon-calon mahasiswa berminat ke Lantabur, karena di Lantabur kita tidak menyiapkan sarjana siap pakai. Tapi kalau Lantabur harus sarjana yang siap mencipta, membuka lapangan kerja. Itu alhamdulillah hampir setiap tahun ada saja 5-6 mahasiswa yang mampu membuka sekolah-sekolah sendiri. Itu isinya karena kita di entrepreneur, kita bina secara tidak langsung atau secara langsung kita bina pada waktu dia mau mendirikan sekolah, prosesnya bagaimana, buat proposal apa ini kita bina sana semua. Itu karena apa? Karena kita sadar betul bahwa perputaran dunia bisnis termasuk pendidikan itu 90% ada di swasta, 10% ada di negeri. Kalau kita hanya berpacu pada negeri, sungguh sangat tidak mungkin berapa langgaran APBN. Cuma sayang kebetulan juga pemerintah bukan kurang concern ya, kurang penuh perhatiannya kepada sekolah-sekolah swasta. Padahal tanpa sekolah swasta, negeri itu sebenarnya tidak mampu nampung orang-orang mau sekolah di sana. Dengan modal itulah kita mencoba terus bersaing dengan orang-orang yang menjual visi yang kita canangkan setiap hari, setiap ada event kita sampaikan. Yang kedua, kita memberanikan diri. Kan berapa lembaga pendidikan itu kurang berani mengeluarkan kos untuk publikasi. Nah, Lantabur itu walaupun kondisinya keuangannya memprihatinkan, tapi memang dialokasikan anggaran untuk publikasi sangat besar. Contoh misalnya kita pameran pendidikan Education Expo itu selalu ikut di Senayan. Itu tiap tahun sekali, udah 6 tahun kita ikuti. Walaupun mungkin hasil dari pameran itu tidak akan mendatangkan mahasiswa, tapi bagi itu minimal pembeli tahu. Ternyata ya kita walaupun kecil di sini, seluruh lembaga paham dengan bahwa kita ini ada. Itu menjadikan Lantabur itu eksis di mata masyarakat. Kedua, kita mengutamakan proses interaksi belajar mengajarnya, bukan sarana. Walaupun kita tidak pungkiri sarana sangat penting. Yang penting dosennya berkualitas. Dosen kita ada 72, itu yang berkualifikasi doktor 7 orang, calon doktor ada 6 orang lagi, profesor 3 orang, S2-nya kurang lebih 54 orang dosen, S1-nya bahkan tinggal 1-2 orang. Itu pun dalam proses S2. Ini yang coba kita jual. Kan betapa banyak lembaga pendidikan tinggi dosennya S2-nya juga tidak banyak, apalagi doktor. Lantabur untuk tenaga edukasifnya sudah penuh syarat semua. Bahkan yang tersertifikasi profesional dosen yang membantu pemerintah itu sudah 13 Lantabur itu. Dari 13, terus mereka dosen semua punya pangkat akademik. Dari semua persyaratan formal yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi kita penuhi. Cuma memang dari sarana yang kita agak lemah. Kita ada laboratorium ICT juga ada, tapi di sana juga butuh kos besar sehingga itu belum maksimal. Tapi ada. Cuma ke depan kita segera dibutuhkan itu juga sarana. Namun demikian kita yakin pelan dan pasti ya kita akan bisa memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya, oke. Melihat pergerakan yang sudah insya Allah sudah 15 tahun Lantabur berdiri ini, output yang sudah dilahirkan oleh Lantabur dari mahasiswa yang sudah ada sekarang ini lebih spesifik kira-kira apa dan di bidang apa saja yang mereka sudah berhasil?
Yang pasti karena mereka jurusannya pendidikan agama Islam ya guru. Nah, itu udah pasti. Guru itu sekarang kalau tidak PNS di swasta, tapi juga guru yang sudah bersertifikasi guru. Karena sekarang guru swasta juga punya jabatan pangkat sesuai dengan negeri. Kalau sarjana 3A itu nanti dibayar tunjangannya kalau sertifikasi sama dengan tunjangan pegawai negeri. Jadi yang kita kemukakan. Barangkali itu sudah bukan hanya puluhan, sudah ratusan yang PNS maupun yang masuk bersertifikasi walaupun dia guru swasta. Yang lain kepala sekolah banyak, dan rata-rata mereka punya lembaga pendidikan, bimbingan belajar atau apa. Yang paling rendah yang ibu-ibu itu mungkin punya ya TPA lah itu ya, tempat taman pendidikan Al-Quran. Itu juga bisa membantu kehidupan keluarganya dengan dia di rumah, tapi bisa juga walaupun tidak menghasilkan dalam artian uang banyak, tapi itu bisa membantu kehidupan keluarganya dan sekaligus juga mencerahkan keluarga itu sendiri. Anggota legislatif ada di daerah itu banyak yang legislatif. Kalau dari alumni mungkin yang ada mungkin lebih dari 30-an anggota legislatif. Tapi yang di swasta di bidang itu ada juga sebagai pemborong bangunan, bukan salah jurusannya itu. Tapi intinya konsentrasinya memang kepada guru dan kepala sekolah. Dari sekian banyak fakultas yang ada di sekolah ini, fakultas apa yang menjadi favorit mahasiswa sampai sekarang? Bukan fakultas, kita ada ketahui prodi, ada prodi diploma 2, itu favorit dulu. Tapi karena sekarang guru harus S1, itu otomatis habis. Yang favorit memang pendidikan agama Islam. Tapi ini ke depan kayaknya sudah lahannya mulai sempit. Karena satu sekolah itu kalau hanya punya sekolah 6 kelas atau 8 kelas, cukup satu guru agama. Nah, satu guru agama profesional itu satu guru 24 jam pelajaran. Nah, tapi alumni kita tidak cuma alumni SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, tapi ngajar bahasa Inggris ada, ngajar IPA ada. Nah, itu kelebihan daripada mahasiswa kita. Karena diberi kesempatan yang anak-anak SMA IPA itu ya kalau bisa kan kurikulumnya ada, tinggal membaca kurikulum sendiri, materi tahu, metodologinya ada, pengajar ada, dia bisa yang guru IPA. Dan itu juga tidak sedikit. Yang menurut syaratan akademik sebenarnya guru itu mengajar sesuai bidangnya, tapi karena memang juga belum bisa terpenuhi. Yang kedua, manajemen dakwah. Ini maksudnya tidak banyak karena orang Indonesia masih rasanya kalau sekolah nggak masuk PNS sudah ini, itu larinya ke bimbingan haji umroh, lalu ke media-media cetak. Itu banyak yang anak-anak mahasiswa kita jadi wartawan, jurnalis, tapi di bidang media cetak dan lain sebagainya. Yang dakwah itu, kalau disuruh dakwah ya pastilah jadi khotib, jadi penceramah, itu biasa memang jurusannya itu. Padahal orientasi manajemen dakwah tidak itu, mengelola lembaga dakwah. Berarti mengelola yakat, mengelola tadi kalau kita punya biro haji umroh, itu kan sudah lahan yang bagus seperti itu. Baik Pak Bambang, kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan diskusi tentang lantabur, kata lantabur itu sendiri, dan bagaimana pandangan para dosen terhadap sekolah ini. Pemirsa, kita akan kembali di Lentera Hati setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Alhamdulillah pemirsa masih bersama saya di program Lentera Hati. Di segmen terakhir ini saya akan berbincang dengan Pak Bambang terkait Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur. Pak Bambang, terkait sekolah ini, bagaimana Bapak meramu strategi menghadirkan dosen-dosen terbaik untuk mahasiswanya sehingga dari situ lahirlah output-output terbaik. Apakah dosen ini masih dalam tanda kutip memikirkan berapa yang dia dapat secara materi atau ada visi lain? Yang pertama barangkali pola rekrutmen yang sederhana aja, normatif, tapi kita kembangkan setelah dimasukinnya kebersamaan. Yang kedua tadi apa itu? Kita selalu menanamkan profesionalisme. Jadi kalau kita ngelamar di perusahaan kan pasti tanya berapa Anda minta gaji, kita sebut aja. Kalau saya ada dosen ngelamar minta gaji, oh kalau saya di tempat lain saya tatap muka mungkin 100.000. Kalau sini tidak, tapi siap. Jadi begitu dia sudah cap kobol 50.000, 30.000, 100.000 per tatap muka, maka dia punya konsekuensi sebagai dosen. Tugas-tugas dosen harus dilakukan, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tidak boleh mengelak. Sebagai kompensasi, tiap tahun kita mengadakan kunjungan studi ke luar negeri. Terakhir kita ke Korea Selatan. Orang bisa dibayangkan kalau orang Korea, orang Jepang, orang Hong Kong, orang Cina itu nggak ngerti Lantabur begini. Kenapa? Hanya lihat kop surat. Kop surat ada standar internasional, yaitu ISO 9001/2008. Kita di Hong Kong diterima konsul jenderal, Dr. Teguh Wardoyo. Kemarin di Korea diterima juga duta besar di Korea sendiri. Itu kenapa? Berarti kita sebenarnya masyarakat mau kita, dunia terus mau kita. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita kembali ke Indonesia itu menjadi permasalahan yang sangat-sangat. Tapi orang Indonesia sekolah maunya gedung yang bagus, jalan izin, pada hasilnya belum tahu. Namun karena kita memang selalu yakin, prinsip kita kayak prinsipnya si Agnes Monica, yaitu dream, believe, and make it happen. Jadi mimpi, yakin berhasil, terjadi apa nanti terjadilah. Berhasil alhamdulillah, tidak alhamdulillah. Kalau berhasil Allah ridho, kalau nggak berhasil Allah belum ridho. Nggak perlu kecewa, besok kita buat replanning kembali. Dengan prinsip itulah dosen-dosen juga tidak pernah menuntut, karena mereka sadar kita memang tidak punya anggaran untuk itu. Tapi kenyataannya setiap ada dana, kalau kita kembali kepada dosen, tiap tahun dosen kita berseragam. Yang menurut saya tempat lain agak sulit itu berhitung untuk ke sana. Sebab saya katakan itu biaya publikasi, biaya marketing. Lah orang kalau mau marketing nggak mungkin sekali itu. Ya. Sekarang saya mau balik lagi kepada istilah Lantabur, bahwa perniagaan yang tidak akan merugi. Seberapa yakin Pak Bambang menjalankan dalam tanda kutip bisnis pendidikan ini dalam konteks dia tidak boleh merugi? Keyakinan apa, kemudian strategi apa yang insya Allah bisa mendukung niat Bapak untuk terus menjalankan sekolah ini dan insya Allah bisa berkembang lebih besar lagi? Prinsip yang utama barangkali surat At-Taubah ayat 105, itu yang terjemahan bebas bermakna bekerjalah kamu niscaya Allah, Rasul, orang-orang mukmin melihat kerjamu itu. Hasilnya nanti kalau sungguh-sungguh dengan hasil. Dengan prinsip itulah maka dengan modal nama Lantabur kita selalu mencoba mengembangkan pada mahasiswa kepada kalau kita membaca kitabullah, Al-Quran itu segala-galanya. Tekstual, kontekstual. Tekstualnya pasti satu huruf berpahala. Kontekstualnya Rasul itu kan Quran yang berjalan. Nah, itu harus kita pahami. Yang ketiga mendirikan sholat. So konsep kita itu tidak mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Perintahnya mendirikan sholat. Orang mendirikan sholat itu berdampak. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keji mungkar. Lalu orang sholat masih berbuat yang neko-neko, mahasiswa sholat masih nyontek, yang salah bukan nyonteknya, sholatnya pasti nggak benar itu, hanya ritual. Maka itu kembangkan mendirikan sholat itu menjadi kebutuhan. Sholat itu kebutuhan, bukan sekedar untuk kewajiban, tapi kebutuhan.
Yang ketiga infak. Kita harapkan kepada rekan-rekan dosen dan mahasiswa selalu mencoba berinfak dengan uang yang dimiliki. Jangan mengatakan tidak, jangan suudzon sama Allah. Kebanyakannya suudzon sama Allah. Kita ajak umroh, mana mungkin kita nggak ada uang? Karena udah mengganggukan ya nggak diberi. Tapi kalau jawabnya insya Allah, nah kita bisa berangkat. Nah kita tidak sombong, sudah berapa staf kita bukan staf yang hebat, staf grassroots, misalnya marbot masjid, TU, sudah berangkat semua sama kita. Dan secara giliran kita bawa mereka satu persatu. Besok ini kita juga mengajak 3 orang, ada driver, ada yang ke staf yang lain ada 3 orang minimal. Kita berangkatkan bersama-sama karena ternyata itu menjadikan Lantabur tidak tambah miskin, tambah kaya. Dan walaupun itu tidak kita harapkan, tidak kita, kalau saya begini besok tidak demikian, tidak mengharap. Tapi janji Allah pasti itu. Karena kalau kita sudah membaca kitabullah, memberikan sholat, infak, insya Allah itu perniagaan tidak akan pernah rugi. Sedangkan ke depan tentang apa itu realitas pendidikan sendiri, ya kita sangat tadi. Apa yang cara meminta? Ada izin, kita ada izin. Akreditasi, kita terakreditasi. Terus standar kita juga buat standar, dosennya juga berpangkat, kita berpangkat, semua dilakukan. Jadi kita hanya berbuat saja. Tergantung nanti Allah yang menilai, walaupun kita selalu mencoba memilih yang terbaik. Itu yang terjadi sampai saat ini. Kalau teori matematik nggak mungkin, ya. Lantabur bisa kemana-mana, tapi semua terjadi. Baik Pak Bambang, terima kasih obrolan kita di Lentera Hati kali ini, semoga bisa bermanfaat. Pemirsa Lentera Hati, demikian tadi obrolan saya dengan pimpinan langsung dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur, satu sekolah yang letaknya di gang di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur, tapi sudah punya peranan penting baik itu di nasional, regional, dan internasional. Dan semoga banyak sekolah-sekolah lain yang mampu menciptakan anak didik atau mahasiswa yang punya prestasi. Demikian Lentera Hati episode kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.